Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviana Putri dengan NIM 210209023 dari kelas 21A1 dengan prodi S1 Farmasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Imunologi dan Virologi dengan judul Virologi, Epidemiologi, dan Imunologi dari Pengembangan Vaksin pada SARS-CoV-2. Judul Virologi, Epidemiologi, dan Imunologi dari Pengembangan Vaksin pada SARS-CoV-2 dengan jurnal biologis volume halaman biologis 66 2020 pada halaman 35 dan 40. Penulis Marx B. A. Bruno Lina B. Arnold Fontaine Arnold Mercandi, Melanie Sevel, Philip Sabot F., Philip Burkowski, George van de Spot F., dan Peter Nelvi. Reviewer saya sendiri pada tanggal 11 Juli 2023. Ini adalah profil review jurnal yang sudah saya ambil. Selanjutnya masuk ke abstrak. Webinar Aliansi Internasional untuk Standarisasi Biologis COVID-19 pertama ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan internasional, termasuk akademisi, regulator, penyandang dana, dan industri dengan delegasi yang cukup besar dari negara berpenghasilan rendah dan menengah, untuk membahas virologi, epidemiologi, dan imunologi dari pengembangan vaksin pada SARS-CoV-2. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui virologi, epidemiologi, dan imunologi dari pengembangan vaksin pada SARS-CoV-2. Pendahuluan. Aliansi Internasional untuk Standarisasi Biologi atau EIBS dikhususkan untuk kemajuan ilmiah dan medis biologi dengan memfasilitasi komunikasi antara mereka yang mengembangkan, memproduksi, dan mengantar produk biologi untuk kesehatan manusia dan hewan. Menjelang akhir ini, EIBS menyelenggarakan webinar tentang COVID-19 untuk memberikan informasi akses terbuka kepada berbagai pemangku kepentingan dari semua benua, termasuk hampir 200% peserta dari 26 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan deteksi antibodi yang telah dikembangkan untuk menyelidiki seropidemiologi termasuk ELISA, ujian alilateral, dan uji netralisasi virus, dan juga menggunakan RT-PCR semi kuantitatif pada sampel yang berbeda atau sampel nasofaring, darah, urin, dan feses. 3 jenis evolusi klinis dan biologis yang berbeda pada 5 pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2. Hasil dan pembahasan yang pertama dari virologi. Bruno Lina, Profesor Virologi di Universitas Claude Bernard Lion dan Direktur Laboratorium Penelitian Virpart, Prancis, memberikan ikhtiar tentang aspek virologi dari granul pandemi coronavirus dan SARS-CoV-2. Asal-usul virus terletak di Cina, meskipun rumornya tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah virus hasil laboratorium. Faktor resiko utama adalah kontak manusia dengan hewan liar hidup di pasar yang tidak jarang terjadi di Asia Timur. Pada tahap yang sangat awal, dibandingkan dengan pandemi sebelumnya, gambar mikroskop elektron dan sekuens genom lengkap tersedia, memberikan target untuk mengembangkan vaksin. Inisiatif GSID yang mempromosikan pembagian cepat dari SARS-CoV-2 serta data dari virus influenza telah mengumpulkan lebih dari 34.000 genom SARS-CoV-2 dari laboratorium di seluruh dunia. Data menunjukkan bahwa virus tersebut memiliki tingkat kemiripan dengan virus yang didapat dari kelelawar dan terenggiling. Berdasarkan keanekaragaman genetik, 3 kelompok gen ditemukan, kelompok G, VNS, di mana kelompok G saat ini paling menonjol dan telah dibagi lagi menjadi 3 subkelompok, yaitu G, GR, dan GH. Namun keragaman genetik tampaknya memiliki dampak terbatas pada antigenisitas. Berdasarkan data Prancis, usia rata-rata pasien rawat inap adalah 68 tahun, sedangkan usia rata-rata pada saat kematian adalah 79 tahun. Setengah dari rawat inap dan lebih dari 80% kematian terjadi pada individu yang berusia lebih dari 70 tahun. Selanjutnya, 56,2% dari rawat inap dan 60,3% kematian adalah laki-laki. Berikut adalah gambar perbedaan jenis kelamin dalam rawat inap, masuk ICU, dan kematian akibat COVID-19 pada tahun 2020.
Ketersediaan data urutan juga memungkinkan pengembangan alat diagnosis. Diagnosis biasanya didasarkan pada penyeka nasofaring atau sampel dari saluran pernafasan bagian atas. Menggunakan real-time atau RT-PCR, akurasi tinggi dapat diperoleh dengan menggabungkan sensitivitas tinggi dengan spesifitas tinggi. Tetapi ada variasi antara tes yang berbeda. Uji molekul ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang terinfeksi, tetapi juga untuk memantau individu guna memantau atau mencegah penyebaran infeksi. Sementara virus juga dapat ditemukan di tinja menggunakan uji molekuler. Nilai temuan ini masih belum jelas, tetapi deteksi tampaknya tidak terkait dengan tingkat keparahan penyakit. Menuju strategi diagnosis, data tampaknya menunjukkan bahwa semua individu yang terinfeksi akan mengembangkan respon imun atau serokonversi, meskipun lebih awal dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Setelah 14-21 hari, antibodi penawar dapat dideteksi, tetapi belum jelas apakah antibodi penawar ini dapat bertahan. Pada semua individu yang terinfeksi, virus dapat dideteksi di saluran pernafasan bagian atas pada beban tinggi sejak hari ke-0. Pada kasus ringan, virus tidak akan terdeteksi lagi setelah 20 hari, sedangkan kasus yang parah akan melepaskan virus setelah titik waktu ini. Selanjutnya, pada kasus yang parah akan terjadi pergeseran saluran pernafasan dari atas ke bawah. Yang selanjutnya dari epidemiologi. Arnold Fontaine, Direktur Departemen Kesehatan Global, Kepala Unit Epidemiologi Penyakit Baru Institut Pasteur Prancis, membahas epidemiologi SARS-CoV-2 menggunakan Prancis sebagai contoh. Seperti negara-negara lain, Prancis sangat terpukul oleh epidemi tersebut, terutama di bagian timur dan di ibu kotanya. Jumlah identifikasi setiap virus meningkat di bulan Desember, memuncak di bulan Januari atau Februari, dan mulai menurun di bulan Maret. Virus ini sangat stabil pada suhu 4 derajat Celcius, tetapi sensitif terhadap panas. Pada suhu 4 derajat Celcius, hanya ada pengurangan titer infeksius sekitar 0-7 unit log pada hari ke-14, dibandingkan dengan pengurangan 3 unit log pada suhu 22 derajat Celcius. Setelah 14 hari dan pengurangan 3 unit log pada suhu 37 derajat Celcius, ini menunjukkan bahwa musim panas di belahan bumi utara mungkin berdampak pada penyebaran juga karena orang menghabiskan waktu di luar ruangan selama musim panas. Sementara, virus pernapasan diketahui menyebar lebih efektif di dalam ruangan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa gelombang kedua sudah terjadi selama musim panas. Selanjutnya, imunologi. Arnold Merken, Direktur Institute for Medical Immunology, Universitas Libre de Bruxelles, Belgia, membahas penyakit ini dari sudut pandang ahli imunologi. Meskipun dimulai dengan infeksi virus COVID-19, menunjukkan tanda-tanda penyakit peradangan yang jelas dengan infiltrasi sel kekebalan yang masih di jaringan, terutama paru-paru. Tetapi penanda peradangan juga ditemukan dalam darah, sitokin, kemokin, protein C reaktif, dan produk degradasi fibrin dan berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit. Ketika sel terinfeksi oleh SARS-CoV-2 dan virus mulai bereplikasi, dalam respon imun yang sehat, sel-sel tersebut dengan cepat dihancurkan oleh efektor imun bawaan dan adaptif dengan partikel virus yang dilepaskan dinonaktifkan oleh antibodi penawar. Meskipun faktor penentu imunologi dari penyakit berat belum ditetapkan, hal ini terkait dengan infiltrasi jaringan sel inflamasi, termasuk makrofag dan limfosit T. Sel-sel ini menghasilkan sitokin dan kemokin proinflamasi, menarik sel-sel inflamasi lebih lanjut ke lokasi, menciptakan umpan balik proinflamasi berpotensi menyebabkan kerusakan pada jaringan. Selain itu, badai sitokin dapat menyebabkan kerusakan multiorgan, dan ada bukti kuat peran imunolopatologi pada COVID-19 yang parah dengan peran ganda makrofag, limfosit T, dan antibodi potensial. Selanjutnya ada pengembangan vaksin. Melanie Saville, Kepala RNV vaksin CEPI, menggambarkan peran CEPI dalam pengembangan vaksin. CEPI adalah kemitraan global yang inovatif antara organisasi publik swasta, filantropis, dan masyarakat sipil. Diluncurkan di Davos pada tahun 2017 dengan misi untuk mempercepat pengembangan vaksin melawan penyakit menular yang baru muncul dan memungkinkan akses yang adil ke vaksin ini untuk orang-orang selama wabah.
Di era pra-COVID, penelitian difokuskan pada 5 patogen yaitu Lassa, MERS, Nipah, HIV, Valley fever, dan chikungunya. Kemitraan dan program kerja telah diumumkan yang akan dimanfaatkan platform respon cepat yang telah didukung oleh CAPI. Tujuannya adalah untuk memajukan kandidat vaksin COVID-19 ke uji klinis secepat mungkin. Ini termasuk yang pertama, platform DNA dengan elektroporasi untuk pengiriman atau Inovio. Yang kedua, platform protein atau rekombinan dari University of Queensland. Yang ketiga ada platform mRNA dengan Moderna. Yang keempat ada platform mRNA kedua CureVac. Untuk mendukung proyek pengembangan vaksin dan mempersiapkan penggunaan vaksin dalam uji klinis dan dalam pengaturan respon wabah, standar dan pengujian biologis akan dikembangkan dan akses akan diberikan ke analisis laboratorium sampel praklinis dan klinis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu kebutuhan booster mungkin juga bergantung pada platform yang digunakan. Vaksin hidup yang dilemahkan umumnya memberikan perlindungan jangka panjang, tetapi membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan. Jadi, kemungkinan besar tidak akan tersedia dalam waktu dekat. Di sisi lain, antibodi monoklonal tampaknya mampu memainkan peran kunci dan dapat diproduksi dalam jumlah yang sesuai. Antibodi monoklonal ini hampir dalam uji klinis fase 1 yang diharapkan akan menunjukkan nilainya. Pengembangan vaksin berlanjut dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi vaksin tidak diharapkan dalam volume besar hingga tahun 2021. Oleh karena itu, hingga saat ini kita harus tetap berpegang pada jarak sosial dan mungkin antibodi monoklonal sebagai pengobatan. Gelombang baru infeksi SARS-CoV-2 kemungkinan besar akan terjadi dengan tinggi dan lebar gelombang yang tidak dapat diprediksi meskipun pengalaman dari pandemi sebelumnya tidak meyakinkan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf setulus hati. Mas Taufik pergi ke sawah, di tengah jalan tersandung batu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.